kesempatan ini kita sekalian berkenalan dan sekalian memperkenalkan ini apa. Ada yang udah tahu belum ini apa nih? Paramotor ya. Ya, paramotor itu kalau di dunia itu ada dua istilah nih. Ada yang PPG, biasanya dipakai sama orang-orang Amerika. Paramotor itu sama orang-orang Eropa biasanya gitu. Kan FASI atau Aerosport itu ada dua kiblat sebenarnya kan. Yang pertama di FAI Eropa, yang kedua lagi Amerika. Amerika ini gengsi, dia nggak mau gabung. Nah kita Indonesia kiblatnya ke FASI, jadi ke FASI, ke FAI. Jadi semua olahraga aerosport di Indonesia ini kan di bawah naungan, di bawah binaan dari AURI, di bawah binaan FASI, ya ada aero modeling segala macam. Nah kiblat dunianya kita ada di FAI, Federasi Aero Internasionalnya ada di FAI. Power paraglider PPG atau paramotor itu secara bahasa kurang lebih paralayang atau paragliding. Udah kenal kan paragliding, udah tahu ya? Paragliding dengan power atau paragliding dengan motor. Jadi sejarahnya itu dulu begitu olahraga paralayang itu sedang marak di dunia, sedang lagi happening lah gitu kan, orang Eropa pada senang terbang paralayang, paragliding gitu kan. Itu kurang lebih sama ya, yang pakai parasut, cuma kita harus dari ketinggian. Nah itu beberapa negara Eropa yang nggak punya gunung, kayak dari Jerman itu kan rata-rata flatland, danau banyak, dia nggak punya gunung. Kalau mereka mau terbang itu mereka harus ke daerah kayak ke Swiss, terus kayak ke daerah Prancis yang punya gunung agak jauh. Nah akhirnya mereka berpikir bermodifikasi. Yang pertama itu ada dengan towing, ditarik gitu kan. Ada yang pakai mobil bergerak, ada yang statik diam. Jadi ada yang ditarik mobil gitu kan, atau pakai boat di danau atau di laut. Nah beberapa mengembangkan diri, dia coba memodifikasi pakai baling-baling seperti ini. Awalnya mereka dari mesin potong rumput, kemudian juga dari genset, terus dari mesin go-kart. Nah dimodifikasi jadilah yang namanya paramotor atau power paragliding. Ini sebenarnya sejarah awalnya itu mereka males nyari gunung atau bukit di daerah perbukitan di Eropa, hanya mereka ngembangin, jadi mereka bisa terbang di lapangan, di kebun-kebun gandum mereka gitu kan. Jadi terciptalah ini power paragliding. Itu kurang lebih sedikit sejarah di dunianya ya. Nah, paralayang sendiri itu masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 80-an, 85 lah, mulai ada orang-orang kita yang terbang. Awalnya dari turis-turis asing itu banyak yang turis pecinta alam itu ya, teman-teman dari pramuka kan suka naik gunung. Nah, mereka naik gunung turunnya kalau orang Jogja tuh mereka terjun gunung gitu kan. Zaman dulu namanya terjun gunung. Jadi naik gunungnya biasa, turunnya mereka pakai parasut. Nah itu yang ngebawa ke sini awalnya itu orang-orang bule, ke Merapi segala macam. Nah hanya teman-teman pecinta alamnya yang nemenin ikut belajar. Jadi salah satunya itu yang paralayang ini masuk itu dari awal itu yang ngembangin dari Jogja, dari kampungnya Mas Yudi, dari Pak Yudi, Kak Yudi di sini. Pramuka jadi Kak Yud. Nggak tua-tua jadinya. Itu salah satunya itu yang pelopornya itu adalah almarhum Dudi ya. Dulu dia mahasiswa di UGM pecinta alam. Nah dia ikut belajar, terus dia akhirnya ada kejadian yang karena waktu itu kita masih dengan peralatan yang sederhana, banyak yang modifikasi dari terjun payung disambung gitu kan, benar-benar masih minim. Dan mereka nggak punya alat kan, jadi minjem dari atau dipinjemi dari teman-teman bulenya itu yang tadinya mereka ajak pandu naik Gunung Merapi terbang gitu kan. Nah itu akhirnya ada kecelakaan waktu itu tahun 87 ya. Itu dia salah mendarat di tempat yang tidak semestinya, di laut, di Padang Tritis. Nah, itu kan ombaknya lumayan ganas, jadi terseret, akhirnya dia meninggal. Udah damai dia sekarang. Itu salah satu pelopor paralayang di Indonesia. Untuk paramotor sendiri gitu kan, itu ada 3 gelombang secara umum ya. Ini saya cerita pengetahuan umum aja. Yang pertama itu yang masuk ke sini itu awalnya dari teman-teman yang sekolah atau belajar di Jepang. Kemudian dia kerja di Jepang gitu kan. Nah, di sana waktu itu sedang rame nih
para motor ini. Salah satunya yang ngebawa ke sini itu Alvin Lee. Nah, itu dia pengusaha, akhirnya jadi pengusaha di sini, kemudian jadi politikus ya, jadi pengamat penerbangan. Alvin Lee itu yang ngebawa pertama ke sini, memperkenalkan ke teman-teman, kemudian dia bikin sekolahan para motor. Salah satu murid-murid yang awalnya itu orang-orang Telkom. Ada Mas Gendong juga waktu itu kan yang awal dikenalkan. Mesinnya itu waktu itu dia bawa dan dia jual itu produk dari Jepang namanya Deka. Sekarang udah nggak produksi lagi. Itu Deka. Nah itu ada juga Pak Edioto, itu juga udah pensiun, udah tua sekarang itu kan, udah di sini. Dia juga aktif di penerbangan, di truk, di pesawat, dia aktif juga. Kemudian itu yang gelombang pertama dari Jepang itu masuk, dia kenalkan, dia bikin sekolah di sini. Dia kerjasama juga sekolahnya dengan APDN, kemudian juga ke beberapa polisi gitu kan. Dia masuk sana. Itu sekitar tahun sekitar tahun 90-an ya nggak salah, sekitar 92 93 tuh. Gelombang kedua itu ada dari turis dari Korea. Nah ini dia waktu itu dia sering bikin trip di Indonesia, terbang di Bali, terbang di Lombok. Nah itu ngajak teman-teman yang sudah aktif di para layang untuk sebagai pemandu atau guide-nya gitu. Nah, akhirnya teman-teman para ini belajar. Itu dia masuk dari Bali, itu teman-teman yang masukin itu yang belajar tuh ada kayak Rama, Guru, CS atau teman-teman di Bali. Itu sekitar tahun 98-an tuh. 98 sampai 2000. Mungkin 2000 mereka mulai belajarnya ya, teman-teman lokalnya. Nah gelombang ketiga itu ada dari teman sesepuh juga, itu yang dia tinggal di Jerman, di Eropa gitu kan, tapi dia sering udah penerbang para layang, itu dia di Jerman, itu Pak Anwar. Nah, waktu itu dia belajar di sana, pulang ke sini dia ikut melatih teman-teman di sini, termasuk saya salah satu dulu waktu itu belajar sama Pak Anwar. Jadi guru saya dulu Pak Anwar gitu kan. Itu sekitar tahun 2006-an dia pulang ke sini, dia ngajar ke teman-teman. Nah pada perkembangannya sekarang itu udah luar biasa, sudah cukup banyak. Apalagi sekarang yang tahun ini PON sekarang ini para motor ini sudah masuk ke sebagai bagian dari mata lomba di PON. Jadi yang mudah-mudahan ini yang pertama, nanti biasanya habis PON sekarang ini kedepannya ini bakal rame, bakal dapat dukungan dari Pemda, dari KONI. Nah itu biasanya diharapkan juga teman-teman nanti di sini ada yang berminat dan jadi atlet nanti untuk PON yang 4 tahun lagi atau 8 tahun lagi gitu loh. Kenapa enggak gitu kan, kalau minatnya di situ. Karena kalau sekarang ini masih sedikit nih, beda dengan para layang itu persaingannya udah ketat, udah banyak benar gitu kan. Nah kalau sekarang masih agak sedikit, masih terbuka luas kesempatan teman-teman gitu kan nanti untuk belajar para motor ke depannya. Itu kurang lebih sedikit sejarah singkatnya. Sejauh ini ada yang mau tanya nggak? Tanya. Nah, dari sejarahnya dulu. Tanya dulu, itu sejarah. Oke. Ada yang mulai berminat nggak? Apa ada mulai ngantuk kah? Ini sebenarnya banyak, cuma lagi pada ada kegiatan. Masih diolah ya. Yaudah, itu sejarah singkatnya. Nanti kalau sambil kita terbang, di sela-sela ngobrol, mau nanya, monggo, bisa nanya ke saya, ke Pak Yudi atau ke Kak Ronald. Itu dia juga atlet para layang nih gitu kan. Cuman kemarin karena ada tugas, jadi yang ini lebih mementingkan tugas negara gitu kan. Karena nggak bisa nerusin, artinya atlet sumut ya. Siap. Nah, pindah tugas ke sini ya itu. Di sini juga belum ada tempat latihan para layang gitu kan. Baru disurvei tapi belum sempat disiapkan ya. Nah, nanti mungkin ke depan kalau dari Pemdanya ngedukung, dari KONI daerahnya ngedukung ya, mungkin bisa ada bantuan kayak peralatan. Nah, teman-teman bisa ikut belajar nanti. Karena kan emang sejujurnya juga ya, kita sadarin juga ini kendala di peralatan di olahraga aerosport, apalagi kayak para layang, para motor ini di peralatan yang lumayan mahal gitu. Jadi dari kita pun rata-rata tuh yang main pun rata-rata orang yang udah mau pensiun, artinya dia udah kerja, udah punya tabungan,
bisa beli alat yang lumayan mahal gitu. Karena ya kalau yang masih baru-baru kadang-kadang dia mau beli apa langsung digetok sama istrinya tuh. Beli mainan dapur aja masih makan pas-pasan, nah itu repotnya. Tapi ya kalau udah didukung sama sama Koni, apalagi sama sama Fasi itu kalau untuk di pusat ya di Aldiron itu dia setiap tahun ada pengadaan. Ya mudah-mudahan nanti di sini ada tercetak atletnya para motor dari Fasi, nanti dapat bantuan alat dari dari Aldiron dari pusat. Tuh. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke pengenalan peralatan ya. Para motor itu atau power paragliding seperti tadi saya sudah sampaikan secara bahasa itu para motor ya, para gliding pakai motor atau paralayang pakai motor. Kalau para layang kita pakai parasut kurang lebih sama, arsitekturnya sama, bentuknya mirip gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa hal yang lebih teknis lah yang membedakan. Nah itu harus mencari ketinggian, artinya dia harus terbang dari dari bukit atau dari ketinggian, dan dia terbang itu memanfaatkan lift atau daya angkat ke atas. Nah, lift itu ada dua, ada dynamic lift itu angin, ada thermal lift. Jadi dynamic lift dulu ya, angin ya. Jadi angin itu mirip air, bedanya nggak kelihatan. Jadi kalau ini ada ada bangunan atau ada tebing, nah itu angin tuh akan naik ke atas. Nah ini yang dimanfaatkan oleh oleh para layang atau elang kalau yang alamnya itu untuk menambah ketinggian. Jadi terbangnya dia bisa nambah tinggi itu dengan pakai angin. Ya. Tapi ini juga sifatnya juga mirip air. Jadi kayak kalau kita main di sungai ada batu kan atau ada dam, di sini kan ada bergulung-gulung ombak tuh. Nah itu juga yang kita hindarin dasarnya kalau terbang sama lah di dunia penerbangan ya. Apalagi yang menggunakan alam ini, kita jangan terbang di balik bukit dari datangnya arah angin atau di balik pohon atau di balik gedung kayak gini nih, pohon gini nih. Ini kalau kita dekat ke sana, itu di bawahnya itu ada namanya turbulen kalau di sini ya. Itu anginnya muter-muter. Itu kan kalau kita ngelihat pernah di dam atau di sungai yang ada bendungannya itu ada kadang-kadang kayak mayat anjing gitu ya. Itu muter-muter nggak keluar-keluar. Diaduk di blender. Nah, kurang lebih ini juga sama sifatnya dengan air. Bedanya kita nggak bisa ngelihat. Nah, makanya kita butuh pengetahuan sedikit. Sama kayak gunung, ada gunung lumayan tinggi kan. Kita terbang nih cross country. Nah, ini angin dari sini misalkan. Nah, kita jangan sampai terbang di balik ini. Ini kita bakal diaduk atau bakal jatuh atau bakal tergantung besarnya turbulen ya. Kalau kecil paling kita kena sing kayak ditekan dari atas tuh. Kayak ada tangan yang besar yang nekan kita ke bawah. Nah kalau powernya cukup dan nggak terlalu besar singnya, kita bisa kabur, bisa lewat. Kita 15 ya. Itu. Jadi itu yang dynamic lift, yang angin, yang kemudian yang kedua itu thermal lift. Nah kalau thermal lift ini kita memanfaatkan panas bumi. Jadi kan dulu pernah belajar ya teorinya kan matahari menyinari bumi, nanti naik uap-uap air kan ke atas, itu nanti semakin lama dia akan membentuk awan, kemudian awannya itu tambah berat hujan, jatuh hujan. Nah itu makanya salah satu indikasi ada thermal itu dari awan-awan. Kalau awannya ada gumpal-gumpal putih, nah itu kemungkinan besar potensi liftnya ada di situ, thermal liftnya. Nah terus kalau awannya yang udah kumulus, yang udah CB, yang hitam, nah itu kita hindarin. Jangankan para layang atau para motor, pesawat aja udah gede tuh nggak berani masuk. Karena dulu pernah ada pesawat masuk yang CB besar tuh sampai 600 meter per detik dia. Pesawat yang berapa ton tuh disedot ke atas, kemudian di atas kan udah habis kosong kan, atau diempasin ke bawah. Itu waktu daya angkatnya sampai 600 meter per detik. Nah itu kan kita hindari, apalagi kantong kerasa kayak gini, itu udah habis. Tinggal berdoa aja kalau udah begitu. Itu kemudian itu yang thermal lift tadi ya. Nah itu juga dimanfaatkan oleh pilot para layang, kemudian juga para motor untuk terbang cross country jarak jauh, menghemat bahan bakar kalau ini. Itu ya kurang lebih seperti itu ya, dari mana dia bisa terbangnya. Jadi alatnya ini ada dua, ada mesin, yang utamanya ada mesin dengan ada parasut. Kalau mesin ini cuma untuk alat bantu untuk pendorongnya. Sebenarnya yang bikin terbang itu adalah parasutnya. Sama kayak kayak pesawat kan, tanpa sayap mau segede apa powernya nggak akan bisa terbang, ya kan? Kenapa dia bisa terbang? Pesawat karena ada sayapnya. Ini fungsi sebagai sayap.
Ini sebagai alat bantu aja. Nah, mesin ini ada beberapa macam. Dari sistemnya itu kalau sekarang ada 3, tapi yang populer itu cuma 1 ya. Kalau populer itu yang 2 tak, seperti ini 2 tak. Ada yang 4 tak, itu biasanya lebih berat. Biasanya dipakai yang model trike ya, yang pakai roda. Trike kan tricycle ya, ada 3 roda. Nah, itu biasanya dipakai yang 4 tak. Tapi kalau teman-teman yang yang footlon, yang pakai kaki, biasanya yang 2 tak. Karena dia lebih ringan dan lebih powerful, akselerasinya juga lebih bagus. Yang ketiga yang sedang dikembangkan itu baterai. Cuman sampai saat ini itu masih belum efektif karena nggak sesuai. Kayak sekarang itu yang pernah diuji coba itu kurang lebih beratnya sekitar 20 kilo baterainya tok 20 kilo, terbang paling cuma sekitar 15 menit habis. Itu masih dalam tahap riset, mungkin ke depan kita nggak tahu. Yang ke satu lagi yang juga banyak yang ngembangin, ada yang ngembangin juga di Thailand, di Eropa itu yang pakai mesin jet. Kondisinya sama, ini ringan dan bagus, cuman mahal. Satu tabungnya itu dia bisa 45 juta. Ya. Oke. Sementara itu ya, sekarang masih ada waktu 5 menit. Mau ada pertanyaan? Kalau enggak kita sambil jalan persiapan juga. Ada nggak yang mau nanya? Tanya, sama engine-nya mati gimana itu pas posisi di atas? Iya, tanya itu. Oke. Ada dilepas langsung kan? Dia tahu. Kalau masih malu-malu saya jawab aja ya. Jadi ini sebagai alat bantu aja. Kita terbang nih, tiba-tiba mesin mati, ada trouble mesin atau bahan bakar habis, ya ini akan tetap berfungsi sebagai para layang. Tinggal kita buru-buru mencari tempat mendarat yang aman. Jadi nggak langsung kayak helikopter atau pesawat jatuh, nggak, ini masih ada glide-nya. Ya kalau kita bisa memanfaatkan ada thermal yang bagus, kita masih bisa bertahan cukup lama sampai landing di tempat yang aman. Kalau saya boleh nanya Pak? Ya. Nah, beberapa saya ngeliat parasutnya itu ada 2 jenis, ada yang double layer dan single layer. Nah itu perbedaan mendasar dari segi performanya di mana Pak? Oke, kalau kalau parasut sebenarnya yang di para motor ini dia cuma 1 ya, yang 2 layer itu. Nah, Kita belum kenal, cuman ada beberapa teknologinya kayak pakai full reflex segala macam, ini cuman permainan dari talinya aja. Kalau yang single layer itu biasanya yang dari para layang. Nah itu dia kembangkan itu lebih gampang inflate karena bahannya enteng gitu kan, dan namanya itu speednya juga lebih kencang biasanya gitu. Itu cuman orang ngembangin bikin teknologi yang baru gimana gitu. Jadi dipakainya kebanyakan di para layang yang Para single layang, layer di itu. para motor belum ada yang kita lihat. Belum ada ya? Dan masih yang pakai double layer semua ya? Ya, Pak, itu. Kalau para motor ya kurang lebih standar. Iya. Yang membedakan itu untuk kelasnya, ada yang basic masih baru belajar gitu kan, ada yang intermediate yang udah mulai senang terbang, kemudian ada lagi yang untuk yang expert gitu kan, yang senang Tandem itu, Pak? yang terbangnya Tandem, rutin. ukuran parasut yang untuk tandem. Ya, kalau parasut ini sama kayak baju, ada beberapa ukurannya. Jadi ada yang extra S, ada yang S, ada yang M gitu. Kalau tandem dibikin sendiri yang besar, itu dia bisa sampai up to-nya berapa? Misalkan ada yang up to-nya 250 kilo gitu kan. Jadi berat yang akan dia tampung itu keseluruhan ya di penumpang ya segitu. Ada juga yang besar tuh sampai 450 kilo ada. Jadi ada ukurannya payung. Ada ukurannya, ada kelasnya. Jangan juga kita istilahnya baru belajar nih, baru lulus SD, tapi kita langsung ngambil payung kompetisi. Nah, itu akan membahayakan. Sama kayak kita baru bisa naik motor, kita nggak pakai motor yang untuk formula atau GP ya. Namanya bunuh diri. Ada lagi nggak? Nggak ada anak-anak nih. Pak, untuk maksimum berat yang bisa dibawa dari para motor ini berapa kilo Pak? Dari Itu tadi. 2 tak sama 4 tak itu? Itu tadi tergantung dari dari parasutnya. Ya, ada ukuran-ukurannya. Kalau mesinnya sendiri ini juga variasi. Ini lumayan enteng. Ini bisa dibilang ini parasut yang teringan. Mesin teringan gitu kan. Jadi ini sangat familiar di Indonesia. Kemudian juga untuk pilot-pilot cewek ini digemari. Ini top 80 80 cc. Ini beratnya itu kalau kosong tanpa BBM sekitar 20 kilo. Bisa deh, kalau fokusnya bisa. Nah, Kalau tunggu dan anu di sana, Ya, sambil jalan aja. Oke. Sambil jalan mati nanti nanya lain nggak apa-apa. oke, sementara itu ya. Ini kita siap-siap. Ya, Terima kasih bantuannya juga. Udah pintar makanya nggak nanya.
Kita kalau ada mau nanya Aku sambil tuh lewat nggak nanya apa-apa. tapi takut distract.